Seberat apapun cobaannya Lala, dia tetap mikirin keluarganya di atas kepentingan dirinya sendiri. La, semoga kamu bisa bahagia bersama keluarga kecil kamu ini ya. Amin. Ibu takut banget kamu sama Ardan kenapa-napa. Kamu ingat nggak yang malam ibu pergi ke minimarket? Sebenarnya Hasbi ngancam ibu. Dia bilang ibu nggak boleh pergi ke pengadilan. Ibu, dari mana aja? Aku khawatir tahu nggak Bu, dari tadi nungguin ibu. Kok lama banget belanjanya? Iya Bu, ini aja sampai kita mau nyusul ibu. Dan waktu paginya, ibu mau coba bilang ke kamu. Tapi ternyata kamu juga bilang ibu sama Ardan nggak boleh datang ke pengadilan. Ibu merasa itu satu-satunya kesempatan ibu untuk bisa nebus kesalahan ibu sama Lala. Tapi malah berakhir kayak maafin ibu ya nak. Aku tahu Dad ibu tuh baik. Tapi buat aku, prioritas aku tuh keluarga. Ibu, Andan, Kamesha, dan orang-orang di sekitar aku nggak mau semuanya kenapa-napa. Jangan kayak gini lagi ya. Seberat apapun cobaannya Lala, dia tetap mikirin keluarganya di atas kepentingan dirinya sendiri. La, semoga kamu bisa bahagia bersama keluarga kecil kamu ini ya. Amin. Kayaknya kita ke dokter aja deh. Gue takut lu kenapa-napa. Ntar yang ada lu brojol lagi di sini. Masalahnya kuliah gue sistem informasi bukan kedokteran. Kibo, nggak mungkin lah. Apa yang mau brojol, orang kandungannya aja masih muda. Siapa tahu Tuhan cepet. Aduh, kalian tuh bisa diem gak sih? Mendingan kalian pulang aja deh. Gue mau sendiri. Oh, tidak bisa. Lu masih inget kan apa omongan gue? Ini perintah langsung dari Pak Julian yang terhormat. Gua harus jagain lo. Gue gak peduli ya sama pengabdian lo sama chef itu. Dan kalian gak usah sok peduli sama gue. Gak butuh dipeduliin kalian juga. Gimana ini? Net, orang yang disuruh kita jagain nggak mau dijagain. Terus kita jagain apa? Bentar. Gue lapor dulu ke bos kita. Bos kita? Bos lu kali. Iya bos gue maksudnya. Bos kita. Kak, tapi Kak Lala berhasil cerai kan? Kamu
Jangan kaget ya. Ada saksi lain. Siapa, Kak? Kamisha. Kamisha yang datang dan dia juga bawa bukti yang cukup kuat. Kamisha hamil. Hah? Dan udah cukup. Nanti kapan-kapan kakak ceritain di tahun ini. Tapi sekarang kamu perlu istirahat. Jangan terlalu banyak ngobrol. Pak, kita bisa bicara sebentar nggak? Ya. Pak, tadi saya dapat kabar dari Excel. Katanya dia berhasil nemuin Meisha di taman. Dan sekarang Meisha udah ada di rumah. Dia udah aman. Alhamdulillah ya Allah. Tapi Excel bilang Meisha keadaannya kurang sehat lah. Dia lemas sampai muntah-muntah. Udah diajak ke rumah sakit tapi Meisha-nya nggak mau. Kamu nggak mau pulang aja lah ngeliat keadaannya Meisha? Rick. Mulai malam ini, Hari bakal jagain Ardan. Jadi Lala dan Tante Desi nggak usah khawatir ya. Kalian berdua bisa pulang ke rumah dan istirahat di sana. Udah kayak CEO di sinetron aja lah ya, Pak. Segala ada pengawal gitu. Dan cepet sembuh ya. Cepet balik ke Amor. Makasih ya, Pak. Setidaknya beban pikirannya ibu udah berkurang satu. Ardan baik-baik aja. Semoga setelah ini ibu udah nggak sering linglung ya. Iyalah. Tapi kalau keadaan ibu kayak gini terus, kayaknya harus cepet-cepet dibawa ke psikiater deh. Karena penyakit mental itu sama bahayanya kayak penyakit fisik. Bahkan bisa lebih bahaya karena nggak kelihatan. Iya. Sama kayak ayah rahimahullah dulu. Hidup bertahun-tahun dengan skizofrenianya. Dan itu lumayan berdampak sih di kehidupannya ayah.
Iyalah, saya kan sempat nyuruh anak buah saya untuk berpencar buat nyari Hasbi. Tapi kan gak ketemu ya. Terus tiba-tiba saya tadi ketemu Hasbi di rumah sakit. Hasbi pasti kabur. Dia ketakutan. Karena dia tahu, cepat atau lambat, semua perbuatannya bakalan terbongkar. Kita harus lapor ke polisi. Apalagi soal Ardan ini, Syah. Dan bukti visumnya udah ada di rumah sakit kok. Iyalah, saya setuju. Saya yakin polisi pasti akan melacak para preman itu. Dan nantinya pasti akan ketahuan siapa yang bayar mereka. Bismillah ya, Syah. Iyalah. Gimana Misha? Udah mendingan katanya. Cuman ya gitulah, masih meringis-meringis. Ngomel mulu lagi, nggak mau diurusin. Apa dia masih dendam ya sama gue ya? Dendam gimana maksud lo? Gue pernah masukin ember ke kepalanya. Ada-ada aja lo. Tapi ya gue penasaran deh. Kok tiba-tiba Chef Julian tuh kayak peduli banget sih sama Misha? Kayak perhatian gitu loh. Ini nggak ada apa-apa kan? Nggak ada hubungan apa-apa kan sama mereka? Justru ada apa-apanya. Bahkan ini teramat super duper spesial. Aduh, berarti gagal dong gue mau nyomblangin Chef Julian sama Lala. Mas gitu. Ya udah, gak usah kayak gitu. Iya. Bau tangan lu. Ya, jadi Misha sama Pak Julian itu saudara. Hah? Alias adik kakak. Hah? Bentar. Gue, enggak. Ini beneran? Beneran gak sih? Hah? Gue gak salah denger kan? Beneran ini? Ya beneran lah, masa benerin? Udah. Nanti versi lengkapnya gue ceritain nanti aja ya. Oke. Kita hadapin yang ini dulu. Oh, duduk. Awas ya tuh. Shock gue. Enggak. Aku nggak boleh ngecek HP-nya Kamisha kayak gini. Nggak sopan. Lagian Hasbi juga nggak akan berkomunikasi lagi sama Kamisha setelah kejadian aborsi itu.